bukan minta maaf kepada Pak Jokowi, tetapi minta ampun supaya status mereka sebagai tersangka itu bisa dicabut. Oke, tadi ke Bang Nyamadal cukup ya? Pak. Oke, silakan. Jadi gini, waktunya sekitar 3 menit. Saya tidak mau memihak dalam hal ini. Ya. Saya justru menyalahkan clean-nya Roy Suryo. Kenapa kasih sana, kasih sini? Itu dari saya. Ya, tapi kan belum boleh dong dari Bang Roy, Bang. Saya kan ada di ruangan ini. Mungkin mereka yang menawarkan kan bisa aja. Kan bukan dari, betul? Ya gini, Mas Roy. Artinya kan kalau ditawarkan pun, Roy kan harusnya nggak mau. Jadi berpegang ini sih. Mas Aiman, kami ini yang lebih dahulu berjuang bersama Mas Roy. Terakhir kemarin kami di Gedung Juang menyatakan semangat perlawanan yang ditunjukkan oleh Mas Roy di Gedung Juang bersama saya, bersama Bang Kozinudin, bersama semua tim kuasa hukum termasuk juga tersangka yang lain di klaster yang pertama. Terkait dengan pilihan RJ, kemarin pada saat pekik perjuangan di Gedung Juang 45 itu, Mas Roy kami dampingi. Sekalian closing ya? Iya, sekalian closing. Saya berikan kesempatan. Mas Roy dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada pilihan untuk restoratif justice. Tidak ada RJ. Clear. Okay. Itu keluar sendiri dari pernyataannya Mas Roy. Artinya beliau yakin dan percaya bahwa perjuangan ini, beliau telah menghibahkan dirinya kepada perjuangan ini untuk memberikan titik terang terhadap ijazah mantan Presiden Republik Indonesia. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saya ingin bicara fakta Mas Aiman. Tadi saya belum sampaikan. Bahwa keluar SP3 ini dasarnya restoratif justice, berarti 2 tersangka telah dikeluarkan dari arena permainan ini. Ya. Ini bukan sesuatu yang mengagetkan bagi kami Mas Aiman. Kenapa? Karena pada saat gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025, kebetulan saya hadir untuk sesi pertama dan sesi kedua. Yang menarik itu justru di sesi yang pertama. Saya, Bu Kurnia, Bang Ahmad Kozinudin, kemudian juga ada abang kita, Bang Azam Khan, kemudian ada juga Jack Aspardi Piliang. Di sesi sama Bang Petrus, di sesi pertama itu, saya mohon maaf ya, itu 2 tersangka, quote and quote, telah menyerah terhadap proses hukum. Jadi kalau ada pengacara dari Bang Egy mengatakan bahwa Bang Egy datang ke Solo karena telah melihat ijazah aslinya Pak Joko Widodo yang menurut beliau itu asli, saya katakan itu nggak sesuai dengan fakta dalam gelar perkara khusus. Kenapa? Karena dari awal gelar perkara khusus itu dibuka oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, 3 anggota tim kuasa hukumnya Bang Egy, waktu itu nggak ada Bang Kapitra Ampera. Sejak dari awal dalil hukum yang mereka bangun itu adalah tinjau ulang status tersangka Bang Egy. Mereka itu minta supaya status tersangka Bang Egy itu dibatalkan. Pada saat kick off gelar perkara itu dilakukan, statement itu kan hanya itu terus yang diulang-ulang. Berjam-jam itu mereka menyampaikan statement itu. Padahal sebetulnya esensi daripada gelar perkara khusus itu kan adalah bagaimana kita meminta kepada Polda Metro Jaya memberikan penjelasan kepada para tersangka bersama tim kuasa hukumnya terkait dengan 1, ya, penerapan pasal, analisa yuridis, kemudian barang bukti, alat bukti, sampai kemudian ujungnya adalah mereka bisa mempertanggungjawabkan secara legal penerapan pasal sehingga ada 8 orang tersangka. Jadi ijazah itu bisa dibuka pada saat gelar perkara khusus itu Mas Aiman. Yang berdebat panjang itu saya sama Bang Ahmad Kozinudin. Kami ini berdua lawyer yang berdebat dengan semua anggota tim kuasa hukumnya Pak Jokowi. Baik Rifai, baik Bang Firmanto, termasuk juga anaknya Pak Oto Hasibuan. Kami ini berdua adalah tukang debat di dalam itu. Sampai kemudian ujungnya adalah Dirkrimum mengambil pilihan untuk menunjukkan ijazah itu berdasarkan ketentuan pasal 39 KUHP. Bahwa ijazah ini kami tampilkan. Dan itu adalah solusi yang ditawarkan oleh Dirkrimum karena perdebatan itu begitu sengit. Begitu masuk ke klaster kedua yang ada Bang Refli Harun, kemudian saya juga hadir, kemudian ada Bang yang lain itu, ya mereka hanya menampilkan aja. Jadi di sesi yang kedua itu nggak ada lagi perdebatan. Justru perdebatan yang menarik itulah di sesi yang pertama. Dan di sesi yang pertama itu Mas Aiman, termasuk juga Bang Damai, itu quote on quote,
itu mereka udah menyerah. Mereka tidak lagi menunjukkan semangat perjuangan mereka bahwa kau ini baru muncul sebentar udah dulu bilang Bang. aku Aku menyerah. sampaikan dulu, nanti boleh Abang bantah. Kau menyerah Nanti kalau apa Abang kau? bantah. Kau baru kapan kau berjuang? Enggak, nanti boleh Abang bantah. Loh, ini saya sampaikan fakta kok. Di sini ada Bu Kurnia, ada Bang Hasilnya Ahmad apa? Kursi. Oke lah, kau ngotot. Hasilnya apa untuk klien kau? Udah itu jawabnya. Ya, artinya gini. Kalau gelar perkara khusus itu tujuannya adalah kita meminta penjelasan, tetapi yang terjadi di situ adalah dua tersangka sudah menyerah. Maka kemudian kami tidak heran begitu Mas Roy mengumumkan 7 nama terlapor yang itu adalah pendukung Pak Jokowi, dan saya sama Bang Ahmad Gozinuddin dan tim lawyer yang lain mendampingi Mas Roy, karena saya juga mendampingi Mas Roy pada saat LP dibuka di Polda Metro Jaya. Beberapa jam setelah 7 orang terlapor diumumkan oleh Mas Roy bersama kami itu langsung kemudian datang Bang DHL dan ES ke rumahnya Pak Jokowi. Ya, begitu cepat, hanya beberapa jam selang itu. Jadi yang saya lihat, mohon maaf, dari penjelasan tadi Bang DHL, kemudian dari Bang Kapitra Ampera mewakili Bang ES, yang pertama bisa kita simpulkan tidak ada kata maaf. Yang kedua, tidak ada pernyataan dari mereka bahwa mereka mengakui kesalahan mereka dengan menyatakan ijazah ini asli. Kalau demikian adanya, maka kemudian yang bisa kita simpulkan adalah bukan minta maaf kepada Pak Jokowi, tetapi minta ampun supaya status mereka sebagai tersangka itu bisa dicabut. Oke. Ya. Baik. Oke. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan langsung jawab. Jadi Sekaligus ini- closing statement ya, Bung. Ini DHL. asumsi dia, itu biar aja. Nanti kan publik bisa menilai, hasilnya nggak ada. Cuma menunjukkan saya yang paling keras. Egy sudah menyerah sama DHL. Kan cuma itu yang mau disampaikan. Sementara dia apa? Nah sekarang kembali kepada tadi perselisihan ini. Karena saya terlibat. Memang Roy itu jadi apa ya namanya? Nggak jelas. Saya dikasih kuasa, dia dikasih kuasa. Ini kenyataan ya katanya ya. Ini dikasih kuasa. Jadi rohnya yang nggak betul. Itu menurut saya jadi terserah mereka. Bersepakatlah baik-baik untuk memperjuangkan kliennya. Bukan mengompori kliennya. Bagaimana membebaskan kliennya sesuai upaya hukum yang berlaku. Demikian. Baik. Silakan, Bang. Oke. Ya, saya tegun-tegun aja lihatnya. Ini pikiran saya, boleh saya nggak setuju. Ini sudah terjadi trust deficit. Apa? Trust deficit. Oh, defisit Satu kepercayaan. sama lain sudah tidak percaya, sudah saling mencurigai. Sehingga terjadi fenomena seperti ini. Harusnya kan tabayun ya. Tabayun apa yang sesungguhnya terjadi dan bagaimana apa latar belakang. Sehingga dapat informasi yang utuh. Sehingga kita tidak tuding-menuding di depan publik seperti ini ditonton banyak orang. Ini disebut dengan trust deficit. Kalau ini sudah terjadi begitu, sulit membangun kebersamaan, percayalah. Harusnya kepercayaan itu direkat meskipun banyak perbedaan. Ada bilik-bilik, ada kamar-kamar yang bisa berdebat. Kalau orang Melayu bilang berteking. Tapi tidak dengar oleh bilik-bilik yang lain. Tapi kalau ini terus terjadi seperti ini, saya prihatin. Ya. Karena bagaimanapun kawan-kawan ini saya pernah bersama dengan mereka. Dan mudah-mudahan kalau kebenaran diperjuangkan, dia akan bisa menjadi kebenaran. Ada dan tidak ada kebersamaan, ada dan tidak ada orang, kebenaran tidak ditentukan oleh pendapat kolektif. Tapi kebenaran itu adalah kebenaran itu sendiri. Terima kasih. Bang Aiman, izinkan saya membacakan 3 ayat dari surat As-Saff yang sebenarnya saya rindu sekali ini dibacakan oleh abang saya, Bang Egy Sujana. Karena dalam berbagai kesempatan 3 ayat surat As-Saff itu sering beliau sampaikan kepada kami pada berbagai kesempatan termasuk dalam konteks perjuangan. Semoga Bang Egy juga menonton ini dan ini kami perdengarkan kembali Bang Egy. Saya sebenarnya lebih suka Bang Egy yang membaca, saya menyimak, tapi hari ini izinkan saya Bang Egy untuk membaca dan Bang Egy menyimak dari Malaysia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina lima taqulu ma la taf'alun. Kaburon maksan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi ka'annahum bunyanun marsus. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan, apa yang tidak engkau lakukan, apa yang tidak engkau perjuangkan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la. Murka besar dari Allah Subhanahu wa taala terhadap siapapun yang mengatakan apa yang tidak diamalkan. Innallaha yuhibbul ladzina, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yuqatiluna fi sabilihi, yang berperang, bisa juga ditafsirkan berjuang, fi sabilihi, di jalannya, seperti barisan, satu barisan seperti bunyanun marsus, bangunan yang kokoh. Bang Egy, saksikanlah Bang Egy bahwa hari ini bukan kami yang meninggalkan Bang Egy, kami tetap di jalur perjuangan ini. Bahkan dulu Bang Egy lah yang mengajak Bang Rustam Effendi dan yang lainnya termasuk Bu Kurnia untuk terlibat dalam perjuangan membongkar ijazah palsu Joko Widodo. Bahkan saya ingat ketika Bang Egy Sujana bertanya kepada saya saat saya sibuk mengadvokasi kasus PIK 2, membebaskan rakyat Banten dari perampasan tanah oleh oligarki PIK 2, Antoni Salim dan Aguan. Saat itu Bang Egy bertanya kepada saya, Aka, kenapa Aka saya nggak dilibatkan untuk advokasi PIK 2? Bang Egy, kita bagi tugas ya. Saya fokus advokasi PIK 2, abang di ijazah palsu. Itu. Dan hari ini yang terjadi, saya harus katakan semua perdebatan ini tidak lepas dari keputusan yang Bang Egy ambil. Ya tidak apa-apa. Bagi kami setiap jalan yang ditempuh itu selalu ada konsekuensi. Dan kami bukanlah pengacara yang berorientasi hanya membebaskan. Tapi klien kami kehilangan idealisme. Kehilangan penunjuk jalan di mana kebenaran itu berada dan dia mengarah pada jalan-jalan kebenaran itu. Kehilangan arah sehingga dia tidak lagi konsisten di jalan kebenaran, kemudian menyimpang hanya karena selembar kertas SP3. Saya bukan pengacara yang menghalalkan segala cara yang hanya orientasinya klien bebas, tetapi kebebasannya dalam konteks berjuang hilang, teralienasi dari kaumnya. Tidak bisa kemudian membersamai. Kenapa? Karena itu yang tidak kami inginkan. Saya sudah pernah pertama kali yang saya hubungi Roy Suryo, Rismond, Tifa yang pertama kami dideklarasikan di Gedung Juang 30 April 2025 yang lalu. Dan saat itu kenapa Pak Roy memberikan kuasa kepada pihak? Kami yang mendeklarasikan Pak Roy. Kami persilahkan untuk menunjuk kuasa hukum sebanyak-banyaknya. Kami tidak eksklusif Pak Roy karena kita butuh banyak yang berjuang. Lalu muncul yang terakhir misalkan Bang Denny Indrayani, alhamdulillah, ada LBHP Muhammadiyah, alhamdulillah, ada kemudian Bang Refli Harun, alhamdulillah. Kami tidak pernah memfis-afiskan bahwa semuanya mau berjuang, mau membela, alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa lah, saya ingin menyampaikan itu agar jelas bahwa persoalannya bukan masalah apa yang mau dikuasakan, tetapi apakah kita mau komitmen berjuang. Oke. Selanjutnya, Dipersingkat. satu lagi. Oke. Saya teringat hadis Nabi SAW yang ini harus saya sampaikan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua perjuangan itu tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau kita berjuang ingin menegakkan kebenaran dan pada faktanya kita memang berjuang ke sana membela rakyat dan pada faktanya rakyat membela kita, ingin menuntaskan kasus ini, kasus ijazah palsu agar terang benderang mana hitam mana putih. Tidak bisa hitam dan putih kemudian dikompromikan dengan restoratif justice, dengan perdamaian, sehingga kita punya tanggung jawab moral bahkan hutang kepada generasi selanjutnya. Bapak, kakek, dulu masalah ijazah presiden kita kok selesai hanya dengan kompromi. Lalu sebenarnya itu asli atau palsu? Enggak. Karena itu hari ini tidak bisa. Yang palsu direstorasi menjadi asli misalnya hanya karena ada restoratif. Enggak. Poinnya, fokusnya adalah kepada dokumen itu sendiri. Apakah kemudian dokumen itu berubah menjadi asli dengan restoratif? Kan tidak. Tapi kalau hari ini ada yang memilih jalan dengan niatan bahwa dia ingin mendapatkan selembar SP3, silahkan, mungkin itu yang diniatkan.
ingin menempuh jalan, dengan jalan itu dia bisa mengendarai mobil VW, silahkan, karena itu pilihan. Tetapi kami meneguhkan diri tetap akan berjuang karena banyak rakyat yang mendukung dan meminta agar perkara ini dituntaskan di generasi kita. Dan itu komitmen Pak Roy. Kenapa Pak Roy Suryo tidak mau restoratif justice? Karena apa? Biarlah hadiah restoratif justice itu untuk Bang Damai dan Pak Egy. Dan saya alhamdulillah lepas dari penjara, kawan, kok masa kita nggak terima? Seneng, saya bahagia. Tetapi izinkan kami Bang Egy, izinkan kami Bang Damai untuk melanjutkan perjuangan yang dulu dirintis oleh Bang Egy, Bang Damai, dan insya Allah rakyat Indonesia kita tetap berjuang. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bang Iman untuk closing statement. Saya cuma mau menyampaikan bahwa apa yang terjadi. Kita harus keluar 22.30 jadi 3 menit nggak apa-apa Bang. Oke. Ya? Bung Aiman bahwa SP3 terus kemudian Bang Damai Hari Lubis dan Egy Sujana. Yang saya pengen tekankan di sini bahwa kemudian hadirnya para penyidik di, kalaupun itu hadir di kediaman Bapak Insinyur Joko Widodo, memang di dalam restoratif itu fasilitatornya adalah penyidik. Termasuk Dirkrimum, Itu termasuk pasti fasilitatornya penyidik. Tidak mungkin tidak ada di situ. Kehadiran negara hadir di situ untuk memastikan restoratif itu berjalan atau tidak. Bahwa itu bukan suatu kesalahan. Bahwa memang seperti itu. Bahwa kemudian itu di kediaman Bapak Insinyur Joko Widodo, ya tentu mungkin dari pengacara Ibu Eli sudah mengatur itu. Artinya bahwa penyidik juga mau ke sana, ya sudah. Itu adalah kehadiran negara. Dan itu bukan kesalahan yang harus kita bicarakan menyalahkan kepolisian lagi. Bahwa memang fasilitator di situ adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa kemudian ini adalah perjuangan teman-teman, kami tetap mensupport. Apapun teman-teman yang lakukan, mau berdamai, kita tidak pernah menutup pintu untuk hal itu. Tetapi kalau mereka masih mau tetap melanjutkan perjuangan, kita juga tidak akan gentar untuk hal itu. Artinya, ya monggo, yang terbaik buat mereka silakan. Kami tetap menyerahkan ini kepada hukum yang berlaku. Karena adanya KUHP yang baru, kita juga mendukung kalau ada restoratif justice di situ. Kenapa tidak? Why not? Tetapi apapun itu, kita serahkan kepada hukum. Kita lihat sampai di mana sih. Apakah pelimpahan ini akan segera P21? Karena permainan akan mulai melebar. Saya pun mungkin sebagai teman-teman pelapor pun akan tetap aktif di dalam progres sampai ke tahap sekarang kita mainnya ke kejaksaan nih, nggak menghadap ke Polda lagi, tetapi ke kejaksaan. Tentunya ada upaya-upaya dari pelapor untuk melakukan pengawasan terhadap bagaimana analisis kejaksaan dan lain-lain sebagainya untuk mendorong ini segera naik ke peradilan. Demikian. Terima kasih. Baik, silakan Mbak Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Egy, BES, Profesor Dr. Egy Sujana Mastal, SH, MSI. Terima kasih kiriman lagunya yang luar biasa tadi. Saya ingin mengatakan dari hati saya yang paling dalam, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah gugur dua pejuang, orang yang menjadi sumber daripada niat untuk berangkat yang dikatakannya sebagai jihad. Kami tetap di sini. Kami sama sekali tidak merasa iri dan cemburu dengan SP3 yang Anda dapatkan. Kami senang. Insya Allah abang bisa berobat dengan tenang. Ya, silahkan berobat dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Karena Cak Nun mengatakan, kita itu tadinya tidak ada. Lalu Allah adakan, hanya untuk sebentar saja. Oleh karena itu, jangan zolim, jangan kejam, hati-hati dalam langkah. Saya ingin mengatakan, betapa Bang Egy hari ini telah memilih jalan yang menurut saya sangat salah. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsami rahimahullah mengatakan Nabi SAW melihat dan memandang dalam kurung orang-orang yang lari dari perang itu sebagai perbuatan yang membinasakan. Mengapa? Karena itu melemahkan kaum muslimin dan menyorak-nyorakkan kebahagiaan di sisi orang kafir. Saya tidak bicara agama, saya hanya bicara tentang lari dari perang itu tidak baik.
Kalau ini diibaratkan perang, sebenarnya hanya tinggal sedikit lagi. Hanya abang tidak sabar. Ini benar. Anda tidak perlu minta maaf. Anda sudah mengatakan Anda tidak maaf. Tidak perlu minta maaf. Kita sudah berjanji untuk mencintai Indonesia tanpa syarat. Tegakkan kepala seharusnya untuk melihat bangsa ini harus selamat. 2029 tidak ada lagi pemimpin-pemimpin yang tidak jelas asal-usul akademiknya. Tidak jelas background pendidikannya. Karena ini negara yang besar. Yang ditimpakan, yang diwariskan oleh para the founding parents kita. Ya, saya ingin mengatakan, saya tidak menyesal ada di sini. Tapi saya menyesal Anda lari dari perang. Saya menyesal Anda tidak meniru Bapak Muhammad Hatta yang berani mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, meninggalkan Soekarno karena merasa tidak lagi sejalan hati nuraninya. Saya menyesal Anda tidak seperti Pak Hugeng Iman Santoso, mantan Kapolri itu, yang rela hidup sederhana, yang rela kuat dalam perjuangan dan berani mengatakan tidak kepada upeti, korupsi, dan segala macam yang tidak pantas diterima oleh seorang aparat. Oleh karena itu, tidak mengapa terpaksa hari ini kita buka TPUA ini, tapi untuk diperbaiki. Kedua, saya meminta kepada Dewan Suro daripada tentu saja TPUA agar kiranya segera memanggil kami. Mari kita untuk mempertanggungjawabkan masing-masing ini. Karena kami bukan orang yang melanggar aturan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama saya menyampaikan apresiasi kepada Bung Aiman. Kita sejak 2012, saya dengan Bang Kapitra ini sudah sering di media dialog seperti ini. Dan apa yang terjadi sejak Rakyat Bersuara menjadi salah satu talk show terbaik, selalu diberi ruang kepada banyak orang untuk berbicara. Meskipun bukan narasumber. Ini luar biasa. Karena itu Bang Azam kan pasti tahu, karena kami bersama. Karena itu mari kita hargai. Dan saya berharap Bung Aiman jangan pernah mundur. Jangan pernah gentar. Akan apa yang Anda berikan adalah edukasi buat masyarakat Indonesia. Berikutnya, kita tidak pernah melakukan operasi intelijen. Kami ini yang pendukung Pak Jokowi ini tidak pernah melakukan upaya divide et impera. Tidak ada yang namanya pecah belah. Yang terjadi justru Anda mempertontonkan bagaimana kalian di sini. Sebentar ya, hargai dong pendapat saya, ya. Karena apa yang saya yakini, itulah yang saya katakan. Anda tidak boleh memaksa saya sependapat dengan Anda. Yang saya mau katakan adalah bahwa apa yang terjadi hari ini, malam hari ini, ada dua pendapat yang berbeda. Saya tidak persoalkan ini kuasa hukum A atau B, tidak. Tapi pendapat hukum yang berbeda. Dan dua-duanya berada dari sumbu yang sama. Karena itu, kami tidak berada pada posisi untuk menilai kalian seperti apa. Jadi kalau ada situasi yang terjadi kelemahan di tubuh kalian sendiri, bukan karena kami, karena kalian tidak solid di dalamnya. Saya punya keyakinan, saya Razman Arif Nasution, kalau saudara Ahmad Khuzinuddin tadi menggunakan ayat dan lain sebagainya, maka izinkan saya punya prinsip hidup. Tarjun najata walam tasluk masalik inna safina la tarji al yabas. Kamu ingin mendapatkan sesuatu yang kamu cita-citakan, maka kamu harus berair mata, darah, bahkan nyawa. Karena ingat, kapal tidak akan pernah berlayar di atas daratan. Itulah prinsip hidup saya. Karena itu, semoga kasus ini yang ada 2 klaster, 6 orang ini, terserah mereka. Bagi kami, bahwa Pak Jokowi welcome, kapan saja. Kalau Anda tidak mau, tidak apa-apa. Kita bertarung di pengadilan agar ini clear and clean untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus jawab ini. Mohon maaf. Singkat aja, sedikit aja. Sedikit saja. Anda tadi mengatakan bahwa yang memecah belah itu adalah kami. Yang memecah belah itu adalah Anda. Anda meminta nomor telepon Bang Egy, lalu Anda rubah semua pemikirannya, ya. Anda katakan, ayo Bang, kita segera ke Solo. Mengapa? Karena pada saat kecelakaan, ya, seorang yang dilindas oleh rantis,
Afan Kurniawan itu, Anda mengatakan seharusnya mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka. Abang juga demikian. Oleh karena itu sebaiknya Abang segera kita ke Solo. Abang Egy mengirimkan WA itu ke saya dan mengatakan jika terjadi suatu Rasman berkata yang aneh-aneh, Kurniawan jawab. Sekarang saya gunakan hak itu. Boleh. Lalu yang kedua, nanti dulu, belum selesai. Singkat aja. Anda menghancurkan TPUA. Mengapa Anda rekomendasikan orang-orang yang sinis kepada TPUA, yang podcast-podcastnya tidak pernah memberikan pencerahan kepada kami, tapi terus memperburuk kami? Tidak usah saya sebutkan namanya kan? Nanti Bang Aiman ini lagi agak sensitif dalam hal ini. Ya, Anda gunakan seorang purnawirawan polisi untuk membela Bang Egy. Orang ini jelas-jelas kepada kami tidak pernah senang. Apa gunanya? Bu Eli dan Neti sudah mengkonfirmasi itu kesalahan Anda. Jadi tolong stop mengatakan kami sebagai pemecah belah. Cukup sebagai tersangka, ini sudah cukup sakit kami. Ya, saya ingin mengatakan cukup, nggak usah banyak ngomong lagi. Anda sudah cukup terkenal di Indonesia. Ya, cukup. boleh nggak saya jawab? Tidak usah, saya tidak mau. Nggak boleh. Punya hak sedikit aja Bang, sedikit aja. Saya adalah singkat aja. kader Bapak Egy Sujana. Saya junior dia. Tidak mungkin Rasman bisa membrainwash pikiran seorang Egy Sujana. Titik sampai di situ. Yang ada adalah pertimbangan logis yang saya berikan. Dan itu diskusi panjang lebar. Dan pada akhirnya saya tidak pernah ikut ke Solo bersama Bang Egy. Putusan dia terakhir ada bersama Bu Ile dan Neti. Dan saya tidak ikut-ikutan di situ. Cukup ya. Terima kasih. Dan Anda menjawab. Anda mengatakan selamat Bang di rumah baru kita. Saya sebenarnya ingin mengajak Abang beberapa bulan yang lalu. Baru hari ini terlaksana. Cukup. Di rumah baru yang saya katakan adalah tidak di rumah kalian, bukan di rumah kami. Inilah saya rasa diplomasi yang harus kalian junjung tinggi. Biarkan pendapat itu berbeda. Oke, baik. Karena perbedaan itu adalah menjadi sebuah Baik. keberuntungan yang diridhoi oleh Allah SWT. Terakhir, oke, silakan. Oke, saya ingin menengahi saja ya Bang. Sebenarnya di sini tidak terlalu ada banyak perbedaan pemikiran. Semuanya tidak meminta maaf ke Pak Jokowi, semuanya merasa tidak ada ijazah asli, dan semuanya merasa ini harus dibuktikan di pengadilan. Nah, sekarang tinggal Bapak Joko Widodo saja yang memilih. Ada 3 pengadilan yang tersedia untuk dia. Satu, bukan itu. Satu, ada pengadilan yang di Polda Metro Jaya. Kalau kata yang sebelah saya ini itu ultimum remedium, jadi yang terakhir. Jadi menurut asas hukum itu yang terakhir harusnya. Tapi ada 2 pengadilan yang lebih cepat membuktikan itu. CLS di Solo dan KIP. Ya sudahlah Pak Joko Widodo. Kita sama-sama kok, kita sama-sama rakyat Anda dulu. Ayo kita sama-sama buktikan ijazah Anda asli di pengadilan. Karena saya ingin melihat, saya rindu sekali melihat bahwa ijazah itu asli. Oke, baik. Saya bukan rindu melihat ijazah itu palsu, karena saya pendukung sejak 2012. Saya rindu melihat itu asli, tapi apakah itu akan terbukti asli kita tidak tahu. Oke, Terima baik. kasih. Makasih. Baik, Bang Azam mau sedikit aja. Nih Bang. Singkat aja, 2 menit ya Bang. Ya, sebenarnya harapan kami itu tidak terjadi model-model kayak tadi itu. Karena apa? Itu sudah jelas bagian daripada skenario juga disampaikan. Itu nggak artinya kalau memang mau menjadi satu ya satulah. TPUA nih maksudnya? Ya bukan cuma TPUA tentang Bang Roy, ya, RRT tadi. Ya, itu saya kira nggak pantas disampaikan di forum begini. Oke. Artinya apa sih? Kok kita yang dahulu, Jahmada juga bergabung awalnya. Jadi jangan saya bilang memecah dengan jalan menyampaikan seolah-olah statementnya kita yang punya. Nggak boleh begitu. Kalau mau jadi satu berjuang. Nggak perlu harus menamakan dirinya. Nih di posisi aku, di posisi yang lain aku nggak tahu. Jangan, nggak boleh begitu. Dan ini menimbulkan sakwasangka yang cukup dalam gitu loh. Dan ini menimbulkan juga rasa fitnah yang luar biasa. Sehingga terpetik orang berpikir bahwa para lawyer yang menangani RRT ini sudah pecah. Itu akhirnya yang ditangkap. Padahal sama sekali enggak. Kita tetap berjuang. Tetap kita istiqomah kalau dalam Islam. Tetap kita tidak pernah macam-macam. Apa adanya. Baik. Saya kira penting apapun yang terjadi. Semoga tidak terjadi dalam
Tapi kalau minta itu terjadi sangat dalam, tentu kami tawar juga. Oke. Terima kasih. Makasih. Assalamualaikum. Makasih Bapak Ibu semua, dan ini adalah akhir dari Rakyat Bersuara. Kita berjumpa pekan depan. Salam.